Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lael Lianur Alfa dengan NIM 2118154. Saya perwakilan pemakalah dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas mengenai Islam yang dinamis dan makna kearifan lokal. Islam sebagai agama yang universal sangat menghargai akan budaya yang terdapat pada suatu masyarakat, sehingga kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat tidak menimbulkan pertentangan. Islam mampu membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang fleksibel. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan Islam yang dinamis dan makna kearifan lokal? Langsung saja, Islam yang dinamis merupakan Islam yang bergerak dengan kilat serta sanggup menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Nah, jadi seperti yang tadi dikatakan, Islam merupakan agama yang fleksibel dan universal. Jadi, agama Islam itu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan tersebut seperti apa? Dan dengan adanya Islam mampu menyesuaikan diri, memasuki dan mengikuti lingkungan tersebut. Nah, sedangkan kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang terdapat pada suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya Islam, esensi budaya-budaya tersebut akan lebih memiliki nilai tambah, dan Islam lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat yang sebelumnya sudah sangat menyatu dengan budaya nenek moyang. Nah, di sini Islam dan budaya kearifan lokal sangat erat kaitannya, karena Islam juga mampu membuat esensi budaya tersebut memiliki nilai tambah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan di poin selanjutnya, yaitu kajian nilai dan budaya. Apa itu nilai? Nilai itu sesuatu yang dianggap penting, ya, sesuatu yang baik, seperti itu, ya, sesuatu yang dicita-citakan. Karena sesuatu yang dikatakan memiliki nilai, ya, maka sesuatu itu berharga dan berguna, bermanfaat di masyarakat, ya, seperti nilai estetika, nilai moral, religius, dan lain sebagainya, ya, nilai sosial dan sebagainya. Nilai merupakan kualitas ketentuan yang bermakna bagi kehidupan manusia, perorangan maupun masyarakat, kelompok, ya, bangsa maupun negara. Jadi di segala aspek itu nilai berguna bagi seluruh aspek, seperti itu, ya. Kehadiran nilai dalam kehidupan manusia dapat menimbulkan aksi-reaksi, ya. Ada respon, ada rangsangan, ada respon, sehingga manusia akan menerima atau menolak kehadirannya. Sebagai konsekuensinya, nilai akan menjadi tujuan hidup yang diinginkan, ya, yang diwujudkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ya, seperti nilai keadilan sosial, nilai kejujuran, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya, kajian budaya. Kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan oleh makhluk atau manusia, ya, yang menguasai bumi ini. Jadi hasil cipta karsa dari manusia, ya. Budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama, ya, oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya berbentuk dari sebuah unsur, yaitu sistem agama
politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Ya, jadi budaya merupakan totalitas nilai, tata sosial, tata laku manusia yang diwujudkan dalam pandangan hidup, seperti itu ya. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa ilmu sosial arti budaya adalah sangat luas sekali ya, yang meliputi kelakuan dan hasil kelakuan manusia yang teratur, tertata, kelakuan yang dapat dilakukan dengan belajar, dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Jadi masyarakat itu tingkatan adat ini ya. Jadi budaya itu suatu kebiasaan, dan kebiasaan itu adalah adat istiadat, juga bisa dikatakan adat istiadat. Tingkatan adat ini dapat disebut juga dengan sebagai sistem budaya. Contohnya nilai-nilai budaya terutama dalam masyarakat ya adalah konsepsi bahwa hal yang bernilai tinggi apabila manusia itu suka bekerja sama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas, rasa kekeluargaan ya. Konsep ini biasanya kita sebut sebagai nilai gotong royong atau nilai sosial. Masyarakat adat pasti memiliki identitas nilai-nilai budayanya masing-masing. Nilai-nilai itu biasanya merupakan nilai yang positif, dan ada juga nilai yang negatif ya, tapi cenderung ke nilai positif, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Roswati, NIM 2118158, akan menjelaskan mengenai materi kontekstualisasi Islam dalam menyikapi kearifan lokal. Menurut M.B. Hawker, anggapan bahwa pembaruan Islam di Indonesia pada awal abad SS merupakan pengulangan kembali integrasi bahasa Mesir adalah suatu kesalahpahaman umum. Di titik sejarah, kesalahpahaman umum tersebut ditunjukkan oleh adanya suatu keunikan dalam pembaruan Islam di tanah air. Keberhasilan dakwah Islam para Wali Songo terbilang sangat fenomenal dalam waktu singkat. Islam telah tersebar luas di wilayah Nusantara tanpa menimbulkan ketegangan atau tension yang berarti, apalagi sampai menelan korban jiwa, harta, dan benda. Hal ini dikarenakan mereka mampu menggunakan cara-cara damai dan memanfaatkan simbol-simbol budaya lokal sebagai medium dakwah agar mudah dipahami dan diterima penduduk setempat. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat menghadapi beragam permasalahan sosio-kultural yang kompleks, kearifan lokal dibutuhkan sebagai berikut. 1. Penanda identitas sebuah komunitas. 2. Elemen perekat lintas warga. Yang ketiga, kesadaran diri dari dalam sehingga tidak bersifat memaksa. 4. Pemberi warna kebersamaan sebuah komunitas. 5. Pengubah pola pikir dan hubungan interaksi di atas pijakan common ground. Yang 6. Pendorong proses apresiasi partisipasi sekaligus pengurang anasir yang merusak integrasi. Makasih. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Dwi Lestari, NIM 2118169. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang akulturasi pendidikan Islam. Kata akulturasi berasal dari bahasa Inggris acculturate, yang artinya menyesuaikan diri. Dalam hal ini, akulturasi berarti menyesuaikan diri kepada adat kebudayaan baru atau kebiasaan asing. Kemudian menurut KBBI, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih
yang saling bertemu dan saling mempengaruhi, atau proses masuknya pengaruh kebudayaan asing dalam suatu masyarakat. Sebagian menyerap secara selektif, sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu. Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar didik yang diberi awalan menjadi mendidik, yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan atau ajaran. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap atau tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian Ahmad Supardi berpendapat bahwa pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang berdasarkan ajaran Islam atau tuntutan agama Islam dalam usaha membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah SWT, cinta kasih kepada orang tua dan sesama hidupnya, juga kepada tanah airnya sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian akulturasi pendidikan Islam adalah suatu bentuk perpaduan budaya asli atau lokal Indonesia dengan budaya Islam, yakni proses penanaman dan pewarisan nilai-nilai ajaran pendidikan agama Islam pada kebudayaan masyarakat. Dalam hal ini, proses akulturasi itu melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam. Nah, nilai-nilai pendidikan Islam itu seperti pendidikan iman atau tauhid, kemudian akhlak, yaitu sikap syukur, sikap suri tauladan, tulus dan ikhlas, menjalin silaturahmi, nasihat mulia. Kemudian ada syariat, yaitu berdoa, berzikir, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, dalam rangka memainkan peranannya, pendidikan Islam bertumpu pada tripusat lingkungan pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Banyak contoh budaya-budaya yang sudah diwarnai oleh pendidikan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, contohnya seperti dalam lingkungan keluarga, itu orang tua menanamkan kepada anaknya nilai-nilai ketauhidan, kemudian berperilaku yang baik, berakhlak yang baik, untuk sabar, untuk selalu optimis, untuk selalu bersikap santun, zuhud, dan lain-lain. Kemudian pada lingkungan sekolah juga guru mengajarkan kepada muridnya untuk hidup bersih, untuk menjadi pemaaf, ikhlas, dan lain sebagainya. Di lingkungan masyarakat pun juga Islam mengajarkan hal-hal yang baik seperti selalu berperilaku baik kepada orang lain. Seperti itu, sehingga sampai saat ini Islam mampu beradaptasi dengan leluasa tanpa ada pemaksaan dalam menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.